Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan episode keempat. Untuk kalian yang belum menonton episode pertama, kedua, dan ketiga, aku sarankan untuk tonton terlebih dahulu. Link sudah aku taruh di deskripsi. Kalau sudah, mari kita mulai. Saat di kelas, Pak Po menyuruh mereka bergabung dengan klub yang ada di sekolah untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Masing-masing dari mereka bebas memilih klub yang mereka sukai. Dan di episode kali ini kita akan sedikit berfokus dengan salah satu siswa yang bernama Claire. Dan di episode kali ini kita akan membahas potensi dan bakat yang ia miliki. Digambarkan, Claire memiliki sifat yang egois dan lebih mementingkan diri sendiri. Dan di dalam cerita, ia menyukai salah satu siswa berbakat yang bernama Pun. Di sini mereka masing-masing ingin masuk ke klub yang mereka mau. Dan ia berkata, ia ingin bergabung dengan klub drama. Dan kisah pun dimulai. Singkat cerita, Claire telah bergabung dengan klub drama. Yang kebetulan, klub drama di sini sedang prepare untuk pementasan seni di sekolah. Di sini, Claire sedang mengikuti seleksi pemilihan pangeran dan ratu untuk pementasan seni di klub drama. Di sini ia menggunakan kekuatannya, yaitu membaca setiap perasaan seseorang. Ia mampu melihat warna-warna dari setiap perasaan seseorang. Misalnya, kuning yang artinya orang itu sedang percaya diri, warna orange yang artinya orang itu sedang bahagia, dan warna ungu yang artinya orang itu sedang ketakutan. Di sini, ia memanfaatkan kekuatannya untuk menyingkirkan siswi-siswi yang mengikuti seleksi pemilihan ratu untuk pementasan drama di sekolahnya. Akhirnya ia dinobatkan menjadi ratu di klub drama itu, dan secara tiba-tiba ia pun menjadi terkenal di sekolah. Tetapi karena sikap egois yang ia miliki, anak-anak klub drama banyak yang tak menyukainya. Kecuali salah satu temannya yang bernama Pangrum, yang baik dan perhatian kepadanya. Lalu, Claire mengumpulkan semua data-data informasi pribadi milik anak-anak klub drama, dan ia pun menyebarkan semua data pribadi itu ke mereka yang ada di sana. Anak-anak klub drama akhirnya mengetahui data pribadi mereka masing-masing, yang membuat mereka malu dan membenci satu sama lain. Salah satu data informasi pribadi itu ada yang menyukai sesama jenis, dan masih banyak lagi rahasia-rahasia mereka yang terbongkar gara-gara ulah Claire. Namun, kekuatannya tidak bekerja terhadap Pun, yaitu cowok yang ia taksirnya. Karena Pun memiliki warna perasaan berbagai macam-macam warna, yang membuat Claire tidak tahu perasaan Pun saat ini. Singkat cerita, tiba-tiba ada seseorang misterius yang menyebarkan foto-foto kejelekan Claire pada zaman dulu. Ia pun menjadi penasaran tentang siapa orang yang sudah melakukan hal tersebut. Ia mencurigai anak-anak klub drama yang pasti melakukannya. Karena yang ia tahu, anak-anak klub drama banyak yang tidak menyukainya. Pada saat latihan, ia akhirnya bertengkar dengan anak-anak klub drama karena ia menuduh mereka yang menyebarkan foto-foto kejelekan Claire pada zaman dulu. Tetapi karena Claire tidak memiliki bukti, akhirnya anak-anak klub drama semakin tidak menyukai dirinya. Kon yang ada di sana memutuskan membawa Claire pergi keluar. Kon di sini memarahi Claire karena bersikap seenaknya. Diceritakan, Kon ini adalah teman semasa kecilnya Claire, dan ia juga menyimpan perasaan terhadap Claire. Kon mengatakan jangan terlalu peduli pada foto itu hanyalah foto masa lalu, dan Claire tidak perlu merasa malu. Kon berkata, Claire telah menjadi wanita yang cantik, sekarang yang pastinya telah jauh berbeda dengan foto ia zaman dulu. Tak lama kemudian, Claire menerima panggilan dari seseorang yang ternyata orang itulah yang telah menyebarkan foto-foto kejelekan dirinya. Orang itu mengatakan akan menghukum Claire karena sifat egois dan sombongnya. Dan ia mengancam Claire akan menyebarkan video-video Claire zaman dulu. Yang pastinya video itu adalah video aib bagi Claire. Kemudian orang itu berkata kalau videonya tidak mau tersebar, Claire harus mengundurkan diri dari pementasan drama. Orang itu memberikan batas waktu sampai besok. Kalau Claire tidak mengundurkan diri, ia akan menyebarkan video-video itu. Singkat cerita, keesokan harinya Claire mendapatkan panggilan lagi dari orang misterius itu.
Orang itu mengatakan Claire hanya memiliki waktu sampai jam 12 untuk memutuskan. Tetapi saat di dalam telepon, Claire mendengarkan ada suara-suara anak-anak klub drama yang sedang berteriak. Ia pun mencurigai orang misterius ini merupakan salah satu anak-anak klub drama. Ia lalu mendatangi klub drama tersebut dan mencurigai salah satu siswi yang ada di sana yang kebetulan sedang memegang handphone. Ia lalu menyiraminya dengan air dan menuduh siswi itu. Mereka berdua pun bertengkar satu sama lain. Claire akhirnya merebut ponsel milik wanita itu. Namun, tuduhan Claire tidak terbukti. Ternyata, wanita itu sedang teleponan dengan orang tuanya. Ia pun menjadi stres dan menuduh satu persatu anak-anak klub drama yang ada di sana yang sedang memegangi handphone. Tak lama kemudian, orang misterius itu menelponnya lagi dan mengatakan waktunya telah habis. Jam menunjukkan pukul 12 dan secara tiba-tiba anak-anak satu sekolah mendapatkan sebuah pesan, termasuk Claire sendiri. Pesan itu berisikan sebuah video milik Claire dahulu. Isi video itu menampilkan adegan dewasa milik Claire pada zaman dahulu. Karena video itu, semua siswa di sekolah akhirnya menertawakannya, yang membuat ia menjadi sangat malu. Yang kebetulan pun juga melihat isi video itu. Ia menjadi sangat malu dan sedih. Claire akhirnya memutuskan untuk berdiam diri di kamar karena tidak tahan mendengar ejekan siswa yang lainnya. Esokan harinya, tibalah saatnya pementasan dimulai. Claire di saat itu menemui Pangrum yang satu-satunya teman yang baik kepadanya. Pangrum di saat itu menggantikan posisi Claire menjadi ratu di pementasan. Ia meminta maaf kepadanya karena telah membuat kekacauan kemarin dan memberikan semangat kepada Pangrum. Akhirnya pementasan drama pun dimulai. Saat pementasan berlangsung, tiba-tiba Claire naik ke atas panggung. Lalu ia mengatakan yang menyebarkan video itu adalah Pangrum, teman dekatnya sendiri. Lalu Claire ingin menunjukkan video aib milik Pangrum di atas panggung. Mendengar hal itu, Pangrum di sana sangat ketakutan. Sebelum video aib miliknya diputar, akhirnya Pangrum mengakui bahwa dirinya lah orang misterius itu. Dan ia mengakui telah menyebarkan foto dan video aib milik Claire. Ia sengaja melakukan hal itu karena ia membenci Claire. Sebab Claire selalu ingin tampil menonjol dan ia tidak menyukainya dan akan menghancurkannya. Pangrum ternyata telah merencanakan ini sejak awal. Ia sengaja berpura-pura baik dan peduli terhadap Claire. Ia sengaja berpura-pura baik dan peduli kepada Claire agar Claire tidak mencurigainya. Ia mengatakan Claire orang yang egois dan sombong dan mau menang sendiri. Karena kejadian itu akhirnya membuat Claire sadar atas sikapnya selama ini. Ia lalu memutar video aib milik Pangrum yang sebenarnya itu bukanlah video aib, melainkan video lucu-lucuan milik Pangrum saja. Singkat cerita, Pangrum dibawa pergi dari panggung itu, dan di sana akhirnya Claire memainkan kembali perannya sebagai ratu. Di saat pementasan berlangsung, siswa-siswi yang menonton sangat bersedih dengan kisah drama yang diperankan oleh Claire. Akhirnya drama pun ditutup dengan tepukan yang begitu meriah dari siswa-siswa yang ada di sana. Selesai acara, Claire bertemu dengan Con. Ia mengatakan kalau ia tidak bisa menerima cintanya Con karena ia telah menyukai Pun. Dan ia mengatakan ia tidak ingin kehilangan sahabat terbaiknya seperti Con. Con yang mendengar hal itu akhirnya pergi sekaligus bersedih atas perkataan Claire. Claire akhirnya mengetahui yang membantunya menemukan orang misterius itu ternyata Pun. Sebelumnya, Claire mendapat sebuah pesan kalau orang misterius itu adalah Pangrum. Ia mengira yang membantunya adalah Wave karena ia pernah sempat meminta bantuan kepada Wave. Tapi ternyata bantuan itu datang dari cowok yang ia sukai, yaitu Pun. Singkat cerita, Pun memberikan Claire sebuah bunga dan mengajaknya untuk makan malam. Di sini akhirnya Claire dapat melihat warna perasaan Pun, dan warnanya adalah merah muda, yang menunjukkan Pun berarti sedang jatuh cinta, yang pastinya jatuh cinta kepada Claire, dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.